Assalamualaikum anak-anak. Hari ini saya ingin melanjutkan teorema kesebangunan yang sudah saya ajarkan di video kemarin. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teorema ketiga, yaitu sudut, sisi, sudut. Jika kita mempunyai dua buah segitiga, yaitu segitiga A, B, C, dan segitiga D, E, F. Nah, dari dua segitiga ini diketahui dua sudutnya sama dan sebuah sisi yang diapit oleh dua sudut tersebut. Jadi pada segitiga ABC yang diketahui adalah sudut A dan sudut C, pada segitiga DEF yang diketahui adalah sudut D dan sudut F. Selain itu juga diketahui sisinya. Untuk segitiga ABC yang diapit oleh sudut A dan sudut B adalah panjang sisi AC. Kemudian untuk segitiga DEF yang diapit oleh sudut D dan sudut F adalah panjang sisi FD. Nah, apabila sudut A sama dengan sudut D, sudut A sama dengan sudut D, dan sudut C sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut F, maka dua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Mengapa sebangun? Yuk kita ikuti penjelasannya. Andai kata saya mempunyai dua buah segitiga, ini segitiga pertama warnanya adalah biru, kemudian segitiga yang kedua warnanya adalah kuning. Saya gunakan plastik transparan untuk menggambarnya. Kemudian dengan menggunakan prinsip dilatasi yang sudah kalian pelajari, saya akan membuktikan kepada kalian bahwa teorema yang ketiga dapat menggunakan prinsip dilatasi. Jadi kalau ini dua buah segitiga ini mempunyai ukuran dua sudut yang sama. Kalau kita perhatikan ini saya letakkan begini. Kelihatan ya? Ini saya tempelkan begini, sudutnya sama. Kemudian kalau saya tempelkan dari sebelah sini, ini sudutnya juga sama. Jadi saya mempunyai dua buah segitiga yang dua sudutnya sama besar. Nah, kalau ini saya tempelkan begini, kemudian saya mengambil titik pusat dilatasi O, sembarang saya letakkan di mana aja boleh. Saya meletakkannya di sebelah sini. Kelihatan ya? Saya meletakkannya di sebelah sini. Maka saya dapat meletakkan segitiga yang kuning ini, segitiga yang berwarna kuning ini, dengan menggunakan prinsip dilatasi. Saya akan coba tunjukkan kepada kalian. Jadi ini yang bersesuaian sudut-sudutnya. Ini sudut F tadi bersesuaian dengan yang ini. Sudut D ini sesama dengan yang ini ya. Maka saya bisa menggesernya sampai menemukan tempat. Ini saya geser-geser sampai saya menemukan tempat seperti prinsip dilatasi. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah ketemu tempatnya. Kalau kita perhatikan, tempatnya bersesuaian.
Ini kelihatan ya. Nah, ini yang sudutnya sama tadi, ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Seperti prinsip dilatasi kemarin. Jadi yang besar ini bisa juga saya dilatasikan menjadi memperkecil segitiga yang ini. Atau bisa juga nanti kita coba yang kecil kita dilatasikan diperbesar. Gitu ya. Jadi ini saya coba dulu apakah yang besar ini bisa diperkecil, hasilnya adalah ini. Kalau diketahui dua sudutnya sama dan sebuah sisinya dengan ukurannya masing-masing. Jadi yang besar ini sisinya FD diketahui, yang kecil ini sisinya AC diketahui. Nah, ternyata memang benar dengan menggunakan prinsip dilatasi bahwa kita bisa meletakkannya sehingga dua buah segitiga ini adalah hasil dari dilatasi, baik dengan memperbesar ataupun memperkecil. Ini saya gunakan yang besar duluan ya. Nah, yang saya gunakan yang besar duluan, ternyata yang kecil ini juga saya bisa menggeser-geser tempatnya gitu, sehingga menjadi seperti ini. Dan ini adalah merupakan prinsip dilatasi yang sudah kalian kenal. Sekarang saya akan menunjukkan kalau yang kecil dahulu yang kita gambar, kemudian kita ambil sembarang lagi titik pusat dilatasi O. Saya ambil di sini yang dekat dengan B, sembarang saja terserah, kalian boleh ngambilnya di sini atau di sini. Yang di sini tadi sudah kita coba ya. Nah, apakah ini juga bisa merupakan hasil dilatasi dari segitiga yang kecil ini? Kalau ini nanti kita berarti hasilnya adalah memperbesar ya. Oke. Tadi sudut yang bersesuaian yang ini ya. Ini tadi sama begini. Masih tetap gambarnya. Ini juga begini. Sama ya sudutnya ya. Ini tadi saya masih menggunakan plastik yang sama, tetapi sekarang saya menggambarkan yang kecil duluan. Nah, begini. Sekarang saya akan mencoba menggeser-geser segitiga yang besar ini sampai posisinya benar-benar tepat dan itu merupakan hasil dilatasi. Kita coba dengan menggeser-gesernya. Ini nah, ini kita sudah menemukan tempat yang tepat. Tuh, ini bertumpang tindih, Bu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, ini bertumpang tindih. Seperti ini. Tetapi yang jelas segitiganya bisa merupakan hasil dari dilatasi. Dimanapun saya meletakkan titik pusat dilatasinya. Yang ini tadi sudah kita coba. Yang pertama tadi sudah kita coba. Begini. Ini tadi titik O-nya, sembarang juga saya mengambil. Nah, kita coba, tadi sudah bisa ketemu. Begitu. Saya masih belum yakin apa benar bahwa kalau nanti yang kecil yang saya gunakan duluan juga merupakan hasil dilatasi. Dan ternyata benar, ini di gambar yang kedua, ketika saya meletakkan yang kecil dulu, kemudian saya bisa mencarikan tempat untuk segitiga yang besar ini, sehingga ternyata bahwa segitiga yang besar ini adalah juga merupakan hasil
dilatasi, dimanapun saya meletakkan titik pusat dilatasinya. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari sendiri, kalian ukur sendiri bahwa hasil dilatasi itu tidak mengubah ukuran sudut, tetapi dia hanya mengubah ukuran panjang sisi. Nah, dengan demikian, kalau ternyata seperti ini, maka kita bisa menuliskan bahwa segitiga ABC itu boleh kita tulis sebagai K kali segitiga DEF. Gitu ya. Nah, K-nya ini berapa? K-nya ini berapa? Kita bisa mencari K-nya karena panjang sisinya tadi sudah kita tahu. Itu. Panjang sisinya tadi kan yang diapit oleh sudut yang bersesuaian. Untuk segitiga ABC tadi panjang sisinya adalah AC. Untuk segitiga DEF panjang sisinya adalah DF. Jadi K-nya itu boleh kita tulis sebagai perbandingan dari, karena ini lebih kecil ya, lebih kecil, maka kita tulis yang kecil duluan ini, bahwa ini AC per ini tadi adalah DF. Gitu. Atau kita boleh juga menuliskan bahwa segitiga DEF itu sama dengan M kali segitiga ABC. M-nya berapa? Karena ini DEF lebih besar, berarti bilangannya juga pasti lebih dari yang ini, lebih dari yang ini gitu ya. Maka M-nya adalah DF per AC. Jadi bisa kita bolak-balik. Seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan prinsip dilatasi, kita bisa menunjukkan bahwa untuk teorema yang ketiga, yaitu sisi sudut. Jadi kalau diketahui dua buah segitiga, diketahui sisi sudutnya. Tuh, seperti ini tadi. Jika sudut A sama dengan sudut D, sudut C sama dengan sudut F, ini juga tahu perbandingannya. Maka segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Teorema kesebangunan berikutnya, yaitu yang keempat, adalah sudut. Jadi kalau diketahui dua buah segitiga, ukuran sudut-sudutnya tahu, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar, maka dua segitiga tersebut juga kongruen. Jadi kalau di sini saya punya gambar segitiga ABC, sudutnya adalah sudut A, sudut B, dan sudut C. Kemudian diketahui segitiga DEF, sudutnya adalah sudut D, sudut E, dan sudut F. Apabila sudut A itu sama dengan sudut D, di sini gambarnya saya buat yang berwarna biru muda. Kemudian sudut B sama dengan sudut E, pakai tanda yang berwarna kuning.
Dan sudut C sama dengan sudut F itu yang memakai tinta berwarna biru tua. Jadi kalau ketiga sudutnya ini sama, yang ini sama dengan yang ini. A sama dengan D, B sama dengan E, dan C sama dengan F, maka segitiganya adalah segitiga yang sebangun. Mengapa bisa demikian, Bu? Mari kita ikuti penjelasannya dengan menggunakan dilatasi juga. Saya masih menggunakan gambar yang tadi. Plastik yang berwarna biru tadi. Seperti ini. Kemudian plastik yang berwarna kuning. Seperti ini. Sudut A sama dengan sudut B. Kita ukur sama. Ini. Sama. Kemudian sudut F sama dengan sudut C. Ini kita ukur. Sama. Kemudian sudut E dengan sudut B kita ukur juga. Hasilnya sama juga. Nah, dengan menggunakan prinsip dilatasi yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata juga ini bisa gini kan tadi kan. Nah, dia tidak mengubah sudut, tetapi dia mengubah ukuran panjang sisi. Nah, karena prinsip dilatasi itu adalah sebangun, maka prinsip ini kita bisa pakai untuk teorema 4, yaitu jika dua buah segitiga diketahui sudut, dan sudut-sudut yang bersesuaian ini sama besarnya, maka dua segitiga tersebut adalah dua buah segitiga yang sebangun. Jadi kita punya 4 teorema yang sudah saya jelaskan kemarin. Yang pertama adalah sisi. Yang kedua adalah sisi, sudut, sisi. Teorema yang ketiga adalah sudut, sisi, sudut, dan yang keempat adalah sudut. Nah, kalian sudah tahu teoremanya. Kita akan belajar bagaimana mengaplikasikannya dalam masalah kesebangunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih karena kalian sudah memperhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.